sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah karya Esa Mintarja, Keris Nogososro Sabu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Aryo Saloko bersama Laskar memasuki Banyu Biru. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Wonomerto yang sedang beristirahat tiba-tiba didatangi oleh Sontani dengan anak istrinya. Ia membawa suatu bingkisan yang akan dipersembahkan kepada Wonomerto. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Wonomerto memandang Sontani dengan pandangan yang kosong. Ia bersedih hati ketika ia melihat kenyataan bahwa di Banyu Biru ada seseorang yang berjiwa seperti orang yang berjongkok di hadapannya itu. Ia lebih menghormati Lembu Soro, Sawung Sariti, yang dengan gigih bekerja keras untuk mencapai tempat yang tinggi-tingginya buat dirinya sendiri. Meskipun berdosalah mereka yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dan kesenangan diri. Wonomerto masih belum berkata apapun ketika Sontani membuka bungkusan itu dengan penuh harapan. Kalau Wonomerto berkenan di hatinya, ia pasti dapat mempengaruhi Aryo Saloko. Mungkin ia tidak akan mendapat sesuatu hukuman. Bahkan mungkin ia akan tetap berada pada kedudukan yang sekarang bahu di lemah abang. Ketika bungkusan itu telah terbuka, Wonomerto melihat beberapa potong kain lurik di dalamnya. Bahkan ia melihat sehelai sutra yang bagus dan mahal. Ia melihat sebuah pendok keris dari emas dan beberapa benda-benda lain yang berharga. Kiai Sontani meminta, adalah suatu karunia yang tiada taranya kalau Kiai sudi menerima barang-barang yang sama sekali tak berarti ini. Hati Wonomerto menjadi bertambah suram dan kesuraman hatinya itu terbayang di wajahnya. Sekali lagi ia memandang bungkusan itu. Ketika berkilat cahaya intan di balik lipatan kain-kain itu, hatinya berdesir. Agaknya Sontani membawa pula timang tretes intan berlian. Alangkah banyaknya barang-barang yang kau bawa, Sontani, berkata Wonomerto. Sontani menjadi bergembira mendengar perhatian itu. Apakah artinya barang-barang itu dibanding dengan nyawanya? Tidak seberapa, Kiai. Aku bukanlah orang yang cukup kaya untuk mempersembahkan barang-barang yang cukup bernilai, jawab Sontani. Harapannya tiba-tiba menjadi tumbuh. Hampir seluruh umurku aku bekerja keras, namun aku tak akan mampu mendapatkan barang-barang yang kau bawa itu, sahut Wonomerto. Mudah-mudahan lain kali aku dapat menambah dengan barang-barang yang tak bernilai lainnya, jawabnya. Ia mengharap Wonomerto membungkuk dan membuka lipatan-lipatan kain, mengamati pendok emas dan timang tretes intan berlian itu. Tetapi untuk beberapa saat Wonomerto masih tegak seperti tiang-tiang pendopo rumah itu, sehingga akhirnya Sontani menjadi bingung. Bajunya telah basah oleh keringat yang mengalir semakin deras. Kemudian Sontani menjadi kecewa, sangat kecewa, ketika Wonomerto berkata, Sontani, dari manakah kau dapatkan barang-barang itu? Aku telah bekerja keras selama ini, Kiai, jawab Sontani terbata-bata. Aku juga bekerja keras selama ini. Bantaran juga, Penjawi, Sendang Papat, Jolodri,
dan orang-orang lain. Tetapi mereka tidak dapat. Jangankan benda-benda serupa itu, sebagian kecil pun tak dimilikinya, berkata Wonomerto. Sontani menjadi bingung, ia tidak tahu apa yang akan dikatakan. Dalam kebingungan itu terdengarlah Wonomerto berkata, "Sontani, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemberianmu itu." Wonomerto berhenti sejenak, sedang Sontani menengadahkan wajahnya. Tetapi Wonomerto meneruskan, "Namun sayang, aku tak dapat menerimanya. Serahkanlah barang-barang itu kembali kepada asalnya. Bukankah kau dapat membeli barang-barang itu karena kau menjabat bau lemah abang? Karena kau memeras rakyat lemah abang untuk kepentinganmu dan kepentingan Lembu Suro? Bukankah kau dapatkan barang-barang itu karena rakyatmu kelaparan? Nah, Sontani, kalau kamu ingin menebus kesalahanmu, setidak-tidaknya mengurangi, kembalikan barang-barang itu kepada mereka yang berhak, tidak kepadaku, tidak kepada cucu Aryo Saloko." Sontani menjadi semakin bingung. Mulutnya kini benar-benar terkunci. Ia masih berjongkok pada kedua lututnya dengan gemetar. Dan Wonomerto masih berdiri di pintu peringgitan. "Sontani," terdengar kembali suara Wonomerto, "ada 1000 jalan yang dapat kau tempuh untuk menyerahkan kembali barang-barangmu itu. Kau dapat membantu mereka dengan alat-alat pertanian. Kau dapat mendirikan untuk mereka gubuk-gubuk yang lebih baik, banjar-banjar desa, dan tempat ibadah yang layak." Mendengar kata-kata Wonomerto itu, jantung Sontani serasa membeku dan darahnya serasa berhenti mengalir. Tapi nafasnya satu-satu berloncatan lewat lubang-lubang hidungnya. Betapa panas udara siang ini. Namun rasa-rasanya hembusan nafasnya jauh lebih panas dari panasnya udara. Tiba-tiba terdorong oleh kegelisahan yang bergelora di dalam dadanya, ia berkata putus-putus, Tetapi Kiai, bukankah Kiai memerlukan barang-barang ini?" Wonomerto menggeleng lemah, jawabnya, "Tidak, Sontani." Dalam kebingungan Sontani mendesak, "Kiai, bukankah Kiai sendiri berkata bahwa Kiai tidak pernah dapat memiliki barang-barang serupa ini, meskipun Kiai bekerja keras dan membanting tulang hampir seumur hidup Kiai? Dan sekarang aku datang untuk mengantarkannya kepada Kiai. Bukankah waktu yang pendek ini akan jauh lebih berharga daripada hampir seumur hidup Kiai?" Wonomerto menarik nafas. Perlahan-lahan terdengar ia menjawab, "Sontani, kau dan aku mempunyai perbedaan kebutuhan dalam menjalani hidup ini. Aku merasa berbahagia karena aku tidak akan dapat memiliki benda-benda serupa itu. Sebab dalam kemiskinan aku akan dapat menikmati kekayaan. Miskin akan benda-benda duniawi, tetapi aku merindukan kekayaan di hari-hari yang abadi. Sebab kekayaan duniawi melulu tak akan ada artinya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menentukan akan datangnya masa di mana manusia bertanggung jawab kepadanya." Wonomerto kembali melanjutkan kata-katanya, "Kau agaknya telah terjerumus ke dalam kekuasaan nafsu duniawi, tetapi kau tak akan pernah merasa bahagia karenanya. Bahagia yang abadi, kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pengabdian kepada titah yang dikasihinya manusia. Dengan demikian hidupmu akan menjadi terasing dari rasa kasih antara manusia dan kasih yang dilimpahkan Tuhan kepadamu. Karena itulah maka kau semakin dalam membenamkan dirimu ke dalam timbunan benda-benda serupa itu." Sontani merasa seolah-olah terlempar ke dalam suatu keadaan yang tak dikenalnya, hitam dan kelam. Tetapi di titik yang sangat jauh nampaklah cahaya yang terang menyorot langsung ke dalam jiwanya. Cahaya itu semakin lama menjadi semakin terang.
Bahkan kemudian ia menjadi silo karenanya. Akhirnya sekali lagi ia bertiarap di hadapan kaki Wonomerto. Kali ini ia benar-benar tak dapat menahan keharuannya. Sontani yang pernah menjabat bau Padukuhan Lemah Abang, yang pernah dengan kekerasan mendesak kedudukan Kiai Bakung, tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Dengan kedua belah tangannya ia menutup wajahnya. Ia menjadi sangat malu karena usahanya untuk menyuap Wonomerto. Wonomerto sadar bahwa kata-katanya tepat menyentuh perasaan Sontani. Maka ia meneruskan, "Sontani, pulanglah. Bawalah benda-benda yang sama sekali tidak berarti bagiku ini. Kembalikan mereka kepada yang berhak dengan bijaksana. Cepatlah sebelum Aryo Saloko datang dan melihat caramu yang sama sekali tidak disukainya itu. Ia masih terlalu muda untuk dapat berbuat seperti aku." Sontani perlahan-lahan bangkit dan duduk bersila di hadapan orang tua itu. Anak istrinya yang gelisah memandanginya dengan penuh pertanyaan di dalam kepalanya. Ketika detak jantung Sontani telah menjadi tenang kembali, maka hatinya menjadi tenang. Tiba-tiba ia menjadi tidak takut lagi kepada Wonomerto, juga kepada Aryo Saloko. Tidak takut untuk menerima dendamnya. Di dalam dadanya, kini tersimpanlah suatu tekad untuk menebus nodanya. Meskipun seandainya ia harus digantung di tengah-tengah beringin kurung. "Kiai," katanya kemudian, "aku akan pulang ke Lemah Abang. Aku akan coba untuk memenuhi pesan Kiai Wonomerto, menyerahkan kembali barang-barang ini kepada yang berhak. Seterusnya seandainya anak Mas Aryo Saloko datang dan menghendaki hukuman atas pengkhianatanku, aku tidak akan membela diri. Apapun yang akan ditimpakan atasku akan aku jalani dengan ikhlas, meskipun seandainya aku harus dihukum mati." Wonomerto menggeleng jawabnya, "Percayalah Sontani, darah Banyu Biru bukanlah darah yang haus akan pembalasan dendam dan pembunuhan. Mungkin kau akan terbunuh oleh pedang yang bersarang di dalam dadamu. Seandainya kau tetap pada pendirianmu, tetapi kau telah menemukan jalan kembali. Kembalilah, Tuhan Maha Pengampun." Sekali lagi Sontani bersujud di hadapan Wonomerto. Tetapi Wonomerto menahannya dan dengan ramah ia berkata, "Jangan bersujud kepadaku. Duduklah bersama anak-anak dan istrimu. Aku akan duduk bersama-sama dengan kalian." Tetapi Sontani menolaknya. Ia akan meninggalkan pendopo itu sebelum Aryo Saloko datang, seperti yang dinasihatkan oleh Wonomerto. Sehingga dengan demikian ia pun segera minta diri beserta anak istrinya, yang sama sekali tidak mengerti persoalan yang bergolak di dada suaminya. Sepeninggal Sontani kembali, Wonomerto membaringkan dirinya untuk beristirahat. Terbayanglah betapa kemunduran lahir dan batin dari tanah perdikan ini. Sontani adalah salah satu dari sekitar banyak orang yang kehilangan kepribadiannya. Mungkin banyak orang-orang lain yang justru lebih parah daripadanya. Ketika kemudian ia tertidur karena lelahnya, mendadak ia terbangun oleh derap kaki kuda. Cepat ia bangkit dan melompat ke pintu. Ia masih sempat melihat seekor kuda lari dengan kencangnya memasuki halaman. Kemudian seorang pengawal meloncat turun dan langsung datang kepadanya. Dengan tergesa-gesa pengawal itu berkata, "Kiai, laskar di perbatasan bergerak mendekati kota." Wonomerto tidak terkejut karenanya. Ia tahu persis laskar Aryo Saloko yang akan membantu mengamankan kota. Karena itu ia bertanya, "Semua?" "Tidak, Kiai," jawab orang itu. "Hanya sebagian." "Kau tahu siapa pemimpinnya?" tanya Wonomerto pula. "Entahlah," jawab orang itu sambil menggeleng. "Jemputlah mereka dan bawalah mereka kemari," kata Wonomerto kemudian.
Orang itu ragu sebentar, tapi kemudian ia pun segera berangkat melakukan perintah itu. Di sepanjang jalan hatinya diliputi oleh kecemasan, seperti pada saat ia melihat laskar Pamingit meninggalkan kota. Apakah yang akan dilakukan oleh laskar di perbatasan itu atasnya dan atas orang-orang Banyu Biru yang lain yang ikut serta dalam kelaskaran Lembu Suro? Ketika ia melewati gardu penjagaan kedua, 3 orang yang bertugas di gardu itu telah menghilang. Pengawal berkuda itu tahu bahwa mereka akan berusaha menyembunyikan diri mereka karena mereka takut akan pembalasan. Dengan demikian pengawal itu menjadi semakin ragu. Dalam keraguan itu kudanya berlari terus, maka sebelum ia mengambil keputusan, pengawal itu telah sampai di gardu pertama. Ia menjadi berlega hati ketika di gardu itu masih dilihatnya 4 orang berjaga-jaga. Untuk meyakinkan pendiriannya, pengawal itu berhenti sejenak. Pada orang-orang di gardu itu ia berkata, "Gardu kedua telah kosong." "Kosong?" tanya orang-orang di gardu pertama itu. "Mengapa?" "Aku kira mereka takut," jawab pengawal berkuda itu. "Takut apa?" tanya orang-orang di gardu. "Kalau laskar Arya Saloka itu datang, ada kemungkinan mereka akan ditangkap dan dihukum, juga kita semua," jawabnya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berempat itu tertawa. Dengan lantang ia berkata, "Jangan takut, mereka tidak akan berbuat apa-apa selama mereka masih berada di bawah pimpinan Arya Saloka." "Kau yakin?" tanya pengawal berkuda itu. "Jangankan kita, orang-orang Banyu Biru, terhadap orang Pamingit pun Arya Saloka tidak berbuat sesuatu." Pemimpin gardu ini semalam telah mengalami perlakuan yang tak disangka-sangka dari Arya Saloka. Meskipun orang itu dibawa serta, namun akhirnya kembali dengan selamat. Justru pada saat kita telah memukul tanda bahaya untuk menangkap anak muda itu. Pengawal yang masih duduk di atas kudanya itu masih ragu-ragu juga. Ia mendatangi orang yang bercerita itu, yang tidak lain adalah Iro. Dengan sorot mata yang bertanya-tanya sehingga terdengar Iro menjelaskan, "Aku menjadi jaminan bagi kalian kalau orang-orang yang ikut serta dalam laskar Arya Saloka itu mendendam kalian. Akulah yang pertama-tama akan naik ke tiang gantungan." Orang yang bertugas untuk menjemput laskar yang semakin lama semakin dekat itu pun menjadi percaya meskipun hatinya masih gelisah. "Baiklah," katanya, "mudah-mudahan katamu benar." Kemudian ia memacu kudanya kembali ke arah kepulan debu putih di depan mereka. Kuda itu pun melemparkan debu yang putih pula, yang kemudian lenyap diembus angin pegunungan. Semakin dekat orang berkuda itu dengan barisan yang mendatang, hatinya menjadi semakin gelisah. Ketika kudanya telah berada beberapa ratus langkah lagi, ia menghentikannya. Kembali ia menjadi ragu-ragu. Jangan-jangan orang-orang yang berada di dalam barisan itu akan bersama-sama menyerangnya dan beramai-ramai mencincangnya sebagai seorang pengkhianat. Tetapi kalau diingatnya kata-kata Iro, ia menjadi agak tenang. Demikianlah ketika barisan yang mendatang itu sudah semakin dekat. Orang itu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi sebagai suatu pernyataan bahwa ia tidak sedang menggenggam senjata. Di ujung barisan, seorang anak muda yang duduk di atas punggung kuda mengangkat tangannya pula. Melihat anak muda itu, dada pengawal itu berdesir. Ia tidak salah lagi, pasti anak muda itu adalah Arya Saloka. Dengan demikian ia menjadi berdebar-debar. Di samping anak muda itu dilihatnya seorang gadis yang juga duduk di punggung kuda. Tetapi ketika ia melihat seorang yang berjalan di belakangnya, kembali ia menjadi gelisah. Orang itu adalah Bantaran. Ketika barisan itu sudah semakin dekat lagi, meloncatlah ia turun dari kuda dan dengan hormatnya ia membungkukkan diri. Arya memandang orang itu dengan seksama.
Ia pun mengangguk. "Tuan," kata pengawal itu dengan hormatnya, "aku menjalankan perintah Kyai Wonomerto untuk menjemput Tuan dan membawa Tuan ke halaman rumah Ki Ageng Lembusuro." Aryo menggelengkan kepala, jawabnya, "Haruskah aku pergi ke Pamingit?" Pengawal itu menjadi heran, jawabnya, "Tidak, Tuan. Rumah Ki Ageng Lembusuro di Banyu Biru." "Apakah Ki Ageng Lembusuro mempunyai rumah di Banyu Biru?" tanya Aryo. "Ada, Tuan, di sebelah alun-alun," jawab pengawal itu. Ia menjadi bingung oleh pertanyaan Aryo. "Rumah itu adalah rumahku, bukan rumah Ki Ageng Lembusuro," jawab Aryo. Berdentanglah jawaban Aryo Saloka itu di telinganya. Benar, rumah itu memang milik rumah Ki Ageng Gajah Suro. Maka dengan cepatnya ia membetulkan kata-katanya. "Tuan benar, Kyai Wonomerto menunggu Tuan di rumah Tuan sendiri." "Apakah kau dari Laskar Paman Lembusuro?" tanya Aryo. Pertanyaan itu sungguh tidak menyenangkan, tetapi itu adalah karena kesalahannya. Sebab selama ini ia memang menganggap bahwa rumah itu adalah rumah Ki Ageng Lembusuro. Pengawal itu menjadi gelisah, badannya mulai dialiri oleh keringat dingin dari punggungnya. Ternyata dalam keadaan yang sulit itu ia kurang berhati-hati. Ia merasa bahwa ia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Akhirnya ketika ia tak dapat berbuat lain, maka ia pun menjawab, "Ya Tuan," suaranya gemetar. Kini ia tinggal menunggu apakah yang akan dilakukan oleh anak muda itu, atau orang yang berdiri di belakangnya, atau oleh seluruh barisan itu. Mungkin mereka akan melemparinya dengan batu sampai mati, atau mungkin mengikatnya dan menariknya sepanjang jalan. Tetapi kalau demikian ia tidak berteriak di gardu pertama, bahwa Irolah yang pertama-tama akan naik ke tiang gantungan. Ketika untuk beberapa saat Aryo Saloka masih berdiam diri, ia menjadi semakin tegang dan gelisah. Sekali-kali ia mencuri pandang ke arah wajah anak muda itu, namun ia tidak dapat mengetahuinya apakah yang tersirat di wajahnya. Tiba-tiba di dalam kegelisahannya, ia mendengar jawaban yang mengejutkan, bahkan hampir tak dipercayainya. "Marilah, naiklah ke punggung kudamu, berjalanlah di depan." Untuk saat ia terpaku dengan termangu-mangu. Ia memandang Aryo Saloka yang masih duduk di atas kudanya dengan tenang. Ketika nampak wajah anak muda itu tanpa berkesan kemarahan, barulah ia percaya pada telinganya. Perlahan-lahan ia mendekati kudanya dan meloncat ke atasnya. Karena getar kakinya, maka barulah loncatan kedua ia berhasil duduk di punggung kudanya. Kemudian perlahan-lahan pula ia memutar kuda itu dan berjalan mendahuluinya. Kembali barisan itu berjalan maju mendekati kota. Akhirnya mereka sampai juga di gardu pertama. Keempat penjaganya berdiri berjajar dengan tegak. Irolah yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka, sehingga meskipun dengan gemetar mereka tidak melarikan diri. Aryo melihat keempat orang itu, tetapi ia tidak berbuat sesuatu. Bahkan ia segera dapat mengenal Iro. Dengan tersenyum ia berkata, "Iro, tidakkah kau ikut Paman Lembusuro ke Pamingit?" Iro membungkuk hormat, lalu jawabnya, "Tidak, Tuan. Aku lebih senang menunggu kedatangan Tuan di sini." "Terima kasih," jawab Aryo. "Agaknya Paman Lembusuro memang tak memerlukan kau." "Aku bersenang hati kalau demikian," jawab Iro. "Tapi kau tidak akan bersenang hati kalau itu terjadi kemarin atau lusa," sahut Aryo Saloka. Iro diam. Memang ia tidak akan bersenang hati, sebab dengan demikian berarti ia kehilangan mata pencariannya. Sungguh lucu. Tetapi ia diam saja. Ia tidak berkata apa-apa ketika Aryo menjadi bertambah jauh. Ia melihat di belakang Aryo Saloka itu seorang yang baginya sangat menakutkan, Bantaran. Mudah-mudahan Bantaran pun tidak menendamnya. Akhirnya barisan itu sampai juga di halaman rumah Kepala Perdikan Banyu Biru. Wonomerto menerima mereka dengan perasaan lega.
Kalau ada apa-apa kini ia tidak cemas lagi. Segera dipersilakannya Aryo Saloka naik ke pendopo. Di samping Aryo Saloka duduk dengan wajah yang cerah putri Kebo Kanigoro, Endang Widuri. Ia mendapat izin dari ayahnya untuk mengikuti anak muda itu, mengantarkan laskarnya ke Banyu Biru. Kemudian Bantaran duduk bersama mereka. Sesudah mereka mengadakan pembicaraan singkat, segera Bantaran membagi pekerjaan kepada laskarnya yang berjumlah 100 orang itu. Mereka disebar di seluruh kota dengan pesan. Pekerjaan mereka adalah mengamankan dan melindungi rakyat Banyu Biru, bukan menakut-nakuti. Terhadap laskar Banyu Biru yang ditinggalkan oleh Lembu Soro, mereka harus bersikap baik. Dengan demikian mereka harus memberi kesan bahwa kehadiran mereka benar-benar memberikan suasana baru, suasana yang tenang, tentram, dan damai. Kalian kali ini adalah tenaga-tenaga sukarela untuk membantu Ki Ageng Lembu Soro menjaga ketentraman tanah ini. Namun kalian harus menunjukkan bahwa kalian mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan kalian. Kalian harus membuktikan bahwa jiwa kalian berbeda dengan jiwa laskar Ki Ageng Lembu Soro sendiri. Junjung tinggi namamu dan nama pimpinanmu. Aryo Saloka menekankan setiap kata kepada laskarnya. Ketika laskar itu mulai berpencaran, terdengarlah suara riuh hampir di seluruh jalan-jalan di dalam kota. Rakyat Banyu Biru menyambut kedatangan laskar itu dengan keriangan yang bergelora. Mereka melihat laskar yang berjalan dalam kelompok-kelompok kecil itu sebagai pelindung mereka. Kecuali laskar yang diserahkan kepada Wonomerto yang dipimpin langsung oleh Bantaran. Aryo Saloka telah menugaskan Penjawi dan Jalodri untuk pergi ke Pamingit. Mereka mendapat tugas untuk mengetahui sampai di mana kekuatan golongan hitam. Mereka harus menyaksikan pertempuran yang terjadi antara laskar Lembu Soro dan laskar hitam, dan kemudian kembali kepada Aryo Saloka untuk melaporkan hasilnya. Malam itu Aryo dan Endang Widuri bermalam di rumah Aryo yang telah ditinggalkan hampir 6 tahun. Banyaklah yang dapat diceritakan kepada gadis itu tentang rumah ini. Ia dapat menunjukkan di mana ia pada saat itu berhasil membunuh seorang yang akan mengambil pusaka-pusaka simpanan ayahnya. Namun ia sendiri terpukul dan pingsan karenanya. Ia dapat menunjukkan pula kemana ia melarikan diri ketika tiba-tiba rumah ini diserang oleh laskar yang tak dikenalnya. Ketika ia telah berhasil membunuh salah seorang dari mereka, tiba-tiba ia dikeroyoknya. Untunglah Penjawi datang tepat pada saatnya. Widuri mendengarkan cerita itu dengan penuh minat. Ia menjadi terharu mendengar cerita pengalaman yang pernah dijalani oleh Aryo Saloka pada umurnya yang masih sangat muda. Kalau malam ini mereka datang kembali, kata Aryo Saloka, aku tak perlu berlari-lari lagi. Kau telah merasa dirimu tak terkalahkan, sahut Widuri. Tidak, jawab Aryo. Sebab sekarang ada engkau, bukankah kalungmu itu menakut-nakuti orang? Widuri menyibirkan bibirnya, katanya kepada Wonomerto yang duduk bersama mereka. Apakah yang takut juga kepada kalungku ini? Wonomerto tertawa, jawabnya, aku tidak, sebab aku tak bermaksud jelek. Entahlah, cucu Aryo Saloka. Tiba-tiba wajah gadis itu menjadi merah. Ia tidak tahu apa sebabnya, sedang Aryo pun tiba-tiba menundukkan wajahnya. Ketika keadaan menjadi sepi, terdengarlah di kejauhan gonggong anjing liar yang berkeliaran di lereng-lereng pegunungan. Dari selatan mengalirlah angin pegunungan membawa udara yang sejuk. Cucu Widuri, kata Wonomerto kepada gadis lincah itu, aku persilahkan cucu beristirahat di ruang sebelah. Biarlah aku dan cucu Aryo Saloka berjaga-jaga di sini. Widuri memang sudah ngantuk, karena itu segera ia pun berdiri dan masuk ke ruang di dalam rumah itu. Ia sama sekali tidak takut, karena di luar berjaga-jaga Aryo Saloka, Wonomerto, dan Bantaran. Sedang di halaman belakang pun ada beberapa orang yang mengawal.
Sementara itu di perbatasan Maisojenar, Kebo Kanigoro, Mantingan, Wirosaba dan para pemimpin laskar Banyu Biru yang lain sedang sibuk menyalakan api untuk mematangkan kijang hasil buruan mereka. Tidak jauh dari perapian itu, Roro Wilis bertiduran di atas rumput kering sambil menganyam angan-angan. Sekali-kali angan-angannya itu membubung tinggi, membelit di antara bintang-bintang di langit. Namun sekali-kali ia terlempar kembali ke dunianya kini. Berbaring di antara batang-batang ilalang, di antara laskar yang bersiaga penuh untuk bertempur. Entah besok, entah lusa. Kemudian apakah sesudah pertempuran itu berakhir, ia masih dapat menikmati gemerlapnya bintang di langit? Atau kalau Tuhan masih mengaruniakan umur panjang kepadanya, apakah ia masih dapat bertemu dengan Maisojenar? Roro Wilis tiba-tiba tersentak karena angan-angannya sendiri. Tidak sengaja ia mandang ke perapian. Dia lihatnya di antara mereka seorang yang selama ini mengikat hatinya. Tetapi laki-laki itu tidak menoleh kepadanya. Bahkan ia masih asik menikmati daging kijang yang kadang-kadang diselingi oleh tertawanya yang riang. Agaknya Ki Dalang Mantingan adalah orang yang cukup jenaka sehingga mereka tertawa-tawa karena kelucuannya. Roro Wilis menarik napas panjang. Sebagai seorang gadis, ia kadang-kadang ditakut-takuti oleh umurnya yang bertambah-tambah dari hari ke hari. Apakah ia harus berjalan dari satu padang rumput ke padang rumput yang lain? Dari satu perkelahian ke perkelahian yang lain sepanjang hidupnya? Tidakkah pada suatu saat ia akan dihadapkan kepada suatu kewajiban yang seharusnya dijalani oleh setiap wanita? Roro Wilis pada suatu saat pasti akan melepaskan pedang dari pinggangnya dan menggantinya dengan pisau dapur yang sederhana. Ia pada suatu saat pasti ingin melepaskan ikat pinggang kulitnya yang kasar, di mana pedangnya selalu menggantung dan menggantinya dengan selendang yang halus untuk mengemban bayinya. Ia rindukan masa yang berbahagia. Masa ia tidak bermain dengan nyawanya, tetapi bermain-main dengan anaknya. Akhirnya sebagai seorang manusia yang lemah, ia hanya dapat memanjatkan doa kepada kekuasaan yang tertinggi. Mudah-mudahan sampailah ia pada saatnya diperkenankan menikmati hidup ini sebagai manusia biasa, sebagai wanita biasa. Ketika sekali lagi ia mandang ke perapian, ia masih melihat mereka yang duduk melingkari perapian itu bersendoguro. Karena itu ia pun terbawa pula oleh suasana yang gembira itu. Sehingga kemudian ketika ia mendengar Ki Dalang Mantingan berjenaka, ia pun tersenyum sendiri. Di langit bintang gemintang satu-satu berjalan di dalam garis edarnya. Sedang mega putih yang membayang di selatan sebagai selimut yang putih menaburi punggung bukit Telomoyo. Malam itu berjalan setapak demi setapak menjelang pagi. Baik yang berada di Banyu Biru maupun yang berserak-serak di perbatasan. Meskipun tidak meninggalkan kewaspadaan, namun mereka dapat menikmati istirahat malam itu dengan baiknya. Mereka sadar bahwa bahaya pasti tidak akan datang, baik dari Laskar Lembu Soro maupun dari Laskar Golongan Hitam. Sebab mereka selambat-lambatnya petang tadi pasti sudah saling berhadapan. Bahkan mungkin bagian-bagian dari laskar mereka sudah terlibat dalam bentrokan-bentrokan. Perhitungan mereka itu pun benar. Tak ada apapun yang terjadi sampai matahari muncul di timur, diantar oleh kicauan burung-burung liar yang hinggap di cabang-cabang pohon perdu. Ketika Maisojenar membuka matanya, setelah beberapa saat ia tertidur dalam kehangatan perapiannya. Ia terkejut melihat sesosok tubuh yang berdiri tidak jauh darinya. Dalam keremangan cahaya pagi, dilihatnya bayangan itu menggeliat dengan nyamannya. Kemudian nampaklah dadanya yang segar menggelombang dalam tarikan napas pagi.